Mau baptis itu saya dikasih nama VB, tapi saya tidak mau. Saya berdoa, dan berdoa itu macam Tuhan langsung kayak kasih tahu bilang begini, jangan nama itu, nama Eunike. Nah, nama Eunike itu adalah berkemenangan. Amen. Karena anak yang terkasih ini begitu luar biasa. Saya begitu mendengar nama Eunike dan saya kaget, dan itu yang tadi saya katakan. Di mana saja mereka beliau berdua akan berkemenangan terus dan membawa jiwa-jiwa dengan luar biasa dan mengenalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya berterima kasih buat Tuhan dan berterima kasih buat Bapak Gembala yang di pagi ini saya dipercayakan kembali untuk membawakan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Saya tidak berdoa karena tadi sudah didoakan. Ya, kita langsung membuka saja di dalam Alkitab kita. Kita baca di dalam Mazmur 107 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Haleluya. Masih banyak yang haleluya. Ya, kita tunggu ya supaya kita baca bersama-sama. Mazmur 107 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-9. Sudah dapat semua katakan amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama. Saya baca perikopnya. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. 2, 3. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka ditemukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai di kota ke tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Amin. Tadi ada pujian yang mengatakan juga haus dan lapar akan Tuhan. Ya, di pagi yang indah ini saya yakin dan percaya bahwa di setiap perjalanan kehidupan kita ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang lika-liku terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saya akan mengulang sedikit bagaimana tentang kehidupan kita. Ini saya minta maaf mengambil contoh dari keluarga gembala kita. Bagaimana beberapa bulan yang lalu Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan sampai tergeletak, tetapi Tuhan memberikan uluran tangannya yang penuh dengan kasih, sehingga saat ini beliau berdua dengan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberi, kalau bukan Tuhan yang memberikan anugerah, tidak mungkin saat ini berada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Ya, itu suatu pelajaran yang tidak mudah untuk kita lupakan. Suatu pelajaran yang mungkin akan seumur hidup kita mengingat betapa kedahsyatannya Tuhan itu luar biasa. Ya, seperti kata firman yang tadi kita sudah baca. Tetapi yang menjadi ayat perenungan di pagi yang indah ini adalah di ayatnya yang ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Banyak orang yang berlimpah harta, banyak orang yang bergelimang dengan kekayaan, banyak orang yang mempunyai ini, banyak orang yang mempunyai itu,
belum tentu mereka merasakan bahagia. Belum tentu mereka merasakan bahagia. Walaupun kita makan dengan sambal, walaupun kita makan dengan kerupuk, walaupun kita makan seadanya, tetapi kita menikmati kebahagiaan itu dari Tuhan. Kenapa mereka tidak menikmati? Karena mereka adalah menyepelekan hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani itu seperti apa? Kita ada beribadah, kita ada kalau menyangkut hal rohani itu sepertinya itu kita dibilang itu sok-sokan, begitu. Kita dibilang ini sok-sokan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi untuk di dalam kerohanian kita tidak perlu mendengar kata itu. Kita tidak perlu mendengar bahwa kita dikatakan sok rohani. Kita diperkatakan sok menjadi hamba Tuhan. Biasa itu kata-kata seperti begitu itu ada. Apalagi kalau kita menyinggung tentang kerajaan, tentang surga. Biasanya orang lebih condong berkata begini, jangan bilang, mengatakan sesuatu buat saya bahwa kalau seperti begitu nanti tidak akan masuk surga. Kalau yang seperti masuk surga, padahal kita ini hanya sebatas mengingatkan. Bagaimana rasa haus dan lapar yang tadi Tuhan sampaikan itu? Kalau tidak ada rasa haus dan lapar di dalam diri kita, itu sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, di saat kita sehat, kita bersyukur, kita bahagia. Tetapi dalam keadaan tidak sehat, baru mentok di kanan kiri, itu baru kembali kepada Tuhan. Itu pun kalau masih percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya apa? Saya beberapa hari saya berdoa, saya belajar, saya akan membawakan tentang kasih, tapi tidak jadi. Saya akan membawakan tentang jangan ada berhala-berhala lain di dalam setiap kehidupan kita. Tidak. Akhirnya apa? Ketika saya belajar, saya minta tuntunan Tuhan, bawa ini. Dan berikut yang saya kasih adalah Tuhan yang memuaskan kita, bukan manusia yang memuaskan kita. Kadang janji manusia bisa melenceng, tapi janjinya Tuhan itu iya dan amin. Saya suka berkata itu begini, kita setia dengan hal-hal yang kecil. Pada akhirnya Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Itu pun tidak instan. Itu pun harus melalui waktu. Bagaimana perjalanan? Pasti Bapak Ibu semua memiliki perjalanan yang sangat luar biasa. Memiliki perjalanan. Ada yang mulus, ada jalannya yang kadang jatuh bangun. Ada kadang perjalanannya yang mungkin tidak berkenan kepada kita. Tetapi Tuhan maunya kita melakukan itu. Dan satu hal yang ada di dalam setiap kehidupan kita adalah taruh roh lapar dan haus akan Tuhan kita. Karena bagaimana kita mau dikatakan haus dan lapar ketika ada ibadah kita juga malas tahu. Ketika kita ada KM kita juga malas tahu. Ketika ada sekolah minggu juga kita malas tahu. Ketika ada ini di masa-masa pandemik jadi ada batasan-batasan. Tetapi untuk mencapai suatu hal yang luar biasa itu tidak ada batasannya. Karena semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kembali lagi? Bagaimana di dalam rasa haus dan lapar? Saya percaya ketika kita mengabaikan perkara Tuhan, Bapak Ibu percaya atau tidak, pasti akan terjadi bocor sana sini. Dalam artian mungkin ada satu hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, mungkin tidak ada yang mengenal apa yang di dalam setiap kehidupan kita, mungkin ada yang merasa janggal di dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayatnya dan kita buktikan itu ya, kalau memang seperti begitu. Kita buka di dalam Yeremia 2 ayat yang ke-13. Sebab dunia kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku.
sumber air kehidupan, untuk sumber air kehidupan, menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Itu fakta, itu adalah kebenaran Tuhan. Yang tadi saya bilang, di mana kalau kita mengabaikan sifatnya yang berbau rohani. Kadang di sini sensitif dengan kata rohani. Kalau kita setiap ketemu dengan orang, kita menyampaikan kebenaran. Setiap ketemu dengan orang, menyampaikan kebenaran. Ada orang yang satu yang bisa menerima, ada orang yang tidak bisa menerima. Kadang di depan kita bilangnya, oh iya betul ya, di dalam firman ini seperti begini. Tetapi kadang ada yang selesai kita berbicara, itu juga sok-sokan saja. Padahal juga tidak seperti begitu. Ada juga yang mengatakan begini, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput di depan rumah. Belum tentu. Karena apa? Kita hanya melihat dari luarnya saja. Kita tidak melihat dari dalamnya seperti apa. Dalam artian, apakah kehidupan kita itu bahagia? Apakah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu kita sehat? Apakah di dalam menghadapi suami kita, anak-anak kita, istri kita? Kan kita tidak melihat dari situ. Tetapi kalau ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, saya yakin dan percaya, walaupun ada hal kekurangan, walaupun ada hal yang namanya kerikil, tetapi kita menjalani dengan Tuhan, pasti terjadi luar biasa. Karena apa? Karena kita melibatkan Tuhan, ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Ketika kita tidak mengambil keterlibatan Tuhan di dalamnya, 1, 2, 3, pertama, kedua, ketiga, awal-awalnya enak, lama, akhirnya kita tidak tahu apa sih yang harus kita kerjakan. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, saya dan Bapak Ibu gunakan kesempatan ini, apalagi di saat pandemi menimpa dalam setiap kehidupan kita, tetapi Tuhan masih memberikan kesehatan, masih memberikan hal yang terbaik untuk kita jalani saat ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Tentang rohani. Tidak banyak. Satu hal yang kita harus lakukan adalah kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan, hidup kita tidak akan ke kanan, tidak akan ke kiri. Dalam artian begini. Kenapa tadi saya memberikan contoh Raja Salomo? Raja Salomo itu diberikan hikmat pewahyuan dari Tuhan itu luar biasa. Bahkan puji-pujian, bahkan penyembahan Tuhan luar biasa. Tetapi kenapa dia bisa terjerumus? Bahkan dia mempunyai istri banyak. Contohnya itu begini. Kalau macam di sini contohnya punya istri dari Jawa, punya istri dari Papua, punya istri dari Manado, punya istri dari Makassar, punya istri dari mana? Karena apa? Karena tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Walaupun kita pewahyuan dari Tuhan itu dikasih, tetapi kelemahan kita lebih kuat daripada kekuatan yang Tuhan kasih. Pada akhirnya kita terjerumus. Kita tidak usah gengsi, kita tidak usah tertekan, kita tidak usah ambil hati bahwa kita dikatakan sok rohani, sok menjadi hamba Tuhan. Kan kebenaran harus disampaikan. Mau terima dan tidak terima, yang penting kita sudah menyampaikan. Nanti Tuhan yang mengilhamkan semuanya itu. Pasti ada satu kata, dua kata yang teringat dan akan diingat. Satu hal yang menjadi kebutuhan dalam setiap kehidupan kita adalah haus dan lapar akan Tuhan. Itu yang penting dalam setiap hidup kita. Apa sih haus dan lapar? Bukan secara jasmani, bukan hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Tetapi bagaimana? Secara jasmani juga harus dipenuhi, secara rohani pun juga harus dipenuhi.
Sekarang begini, kita kalau tidak makan saja, tubuh kita lemah, tubuh kita tidak kuat, apalagi dengan secara jasmani. Kalau kita tidak diisi, ada godaan sedikit ke sana langsung, ya ke sana saja. Tinggalkan yang untuk ke Tuhan. Padahal Tuhan itu sedang menguji, sedang melihat bagaimana kalau diberhadapkan dengan seperti begini. Apakah keputusan yang kamu ambil? Aku atau duniawi? Itu menjadi pilihan. Jadi kalau haus dan lapar bagi Bapak Ibu, kami kembalikan kepada saya dan Bapak Ibu kembali. Kalau rasa memiliki haus dan lapar, ya silakan. Tapi jangan hanya sebatas haus dan lapar secara jasmani saja. Saya yakin dan percaya bahwa di saat siang, pagi menjelang siang ini, di dalam setiap kehidupan kita, setiap bangun tidur pasti ada mengucap syukur untuk Tuhan. Pasti sarapan. Sarapannya apa? Setelah ada mesbah keluarga, pasti membaca Alkitab. Saya kalau tidak membaca Alkitab, jalan itu macam kayak rasa tidak pakai sendal. Kalau macam masak, macam rasa kurang garam. Atau bikin sambal rasa kurang pakai tomat. Itu harus mendarah daging di dalam setiap kehidupan kita. Saya selalu diingatkan buat Pak Wai. Saya senang sekali. Kalau kamu mau ingin sesuatu, kalau kamu ingin pengetahuan ada di dalam diri kamu, kamu tidak usah belajar yang jauh-jauh. Baca kebenaran firman Tuhan. Sekarang ini kebenaran firman Tuhan itu kan tidak sulit. Buka HP, tak, duduk cepat di sana. Buka, bisa kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita di tempat keramaian, bukan mau sombong, bukan mau apa. Ketika kita buka Alkitab kita di HP, di sekeliling kita ada saudara-saudara kita. Ketika melihat, oh iya, saya pernah diketemukan dengan orang seperti begitu. Tetapi yang saya temui ini adalah bukan orang Kristen. Yang saya temui adalah orang Islam. Ketika menunggu di pesawat, bisa-bisanya dia punya Al-Quran dan dia mengaji di tempat itu. Dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi suara juga tidak terlalu besar. Yang menjadi perenungan saya itu saya begini. Sedangkan saya ini HP kan ada Alkitabnya, tapi kok tidak bisa dibuka. Kadang kita mungkin malu, kadang mungkin ini. Ini yang jelas-jelas bahwa Al-Quran dia baca. Berarti yang Bapak ini kerjakan adalah haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa saya selalu menandaskan haus dan lapar. Memang selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, yang ada hanyalah haus dan lapar. Saya bilang begini, saya bisa membedakan. Oh, ini yang harus ditinggalkan. Oh, ini yang harus dikerjakan. Kemarin dalam masa-masa pilkada berjalan, saya selalu mengawal Pak Wai. Di mana saja Pak Wai berada, di situ juga saya berada. Cuma kemarin saja yang saya tidak ikut karena apa? Karena saya mendapat tugas dari gembala saya. Dan saya harus berani meninggalkan. Saya bilang begini, saya tidak ikut Pak Wai jalan. Selama ini kita selalu bersamaan. Ketika Pak Wai ke Sorong, sendiri saya di rumah, rasanya itu kok bagaimana begitu. Bukan dalam artian tidak percaya. Begitu. Tapi bagaikan Romi dan Juliet, bukan? Ya, pertolongan bagi Allah kita. Ya, itu semua harus seperti begitu. Amin. Ya, rasanya itu seperti begitu.
saya harus belajar. Saya harus belajar. Bukan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lah kita buka langsung kita sampaikan. Kita juga minta tuntunan daripada Tuhan, sehingga apa yang kita dapat itu tertanam dalam setiap hati kita, dan kita melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Harus bisa membedakan. Oh, ini yang harus dikerjakan, ini tidak. Oh, ini kalau masih bisa ada ini, oh berarti kita harus seperti begini. Kalau yang ini tidak. Haus dan lapar. Coba tenggorokan kita, kalau kita puasa, rasanya itu seperti apa? Begitupun kita dengan Tuhan. Saya setelah doa puasa pulang, saya bonceng saya punya adik perempuan ini, Ibu Laleno. Dia bersaksi, aduh kakak, saya macam rindu. Kata rindunya itu sampai kayak bagaimana gitu. Nah, maunya Tuhan harus seperti begitu. Rindu sampai rindu ingin ketemu. Mungkin kalau rindu ingin ketemu pacar itu masih bisa ini, tapi rindunya untuk Tuhan, rindunya kepada Tuhan itu harus tetap berapi-api. Karena apa? Saat ini kita berhadapan dengan pandemi, walaupun kita beribadah ada batasan-batasan, tetapi di suatu saat kita tidak ada batasan, kita bergandengan tangan, kita berglori, kita melompat. Karena apa? Karena Tuhan menyambutkan semuanya itu. Tuhan melihat kehausan, kelaparan kita, bukan secara jasmani. Yang saya utamakan bukan secara jasmani, tetapi harus secara rohani. Dan kalau itu menjadi prioritas dalam setiap kehidupan saya yakin dan percaya yang saat ini membutuhkan pekerjaan, saya dan Tuhan akan terbuka. Yang saat ini sudah PNS akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Itu kan firman Tuhan. Kita harus mengaminkan itu. Nah, bagaimana kita menjalani dengan keseharian kita? Kadang keseharian kita itu, kadang kita itu terlalu gengsi. Kadang kita itu terlalu gengsi. Terlalu gengsi dalam artian apa? Tuhan sudah memberikan segala-galanya dalam setiap kehidupan kita, tetapi dari pagi sampai malam gengsinya itu tidak mau menghampiri Tuhan. Tidak mau menghampiri Tuhan. Tidak mau berkata, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tidak pernah mengatakan itu. Karena apa? Karena gengsinya kita. Saya tanpa dia juga saya bisa. Saya tanpa Tuhan juga saya begini, begitu. Kadang gengsinya tinggi itu lebih diutamakan daripada kita ke Tuhan. Banyak hal yang kalau kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan ini kan kita tidak bisa menghitung. Iya, kita buka lagi di Yesaya. Di Yesaya 53. Yesaya 55 ayatnya yang ketiga-A. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Bagaimana kalau kita tidak mendengar, kita mau hidup? Bagaimana kita tidak mendengar, kita akan bisa? Bagaimana kalau kita tidak mendengar, Tuhan akan melawat kamu. Bagaimana kalau kita tidak mendengar, Tuhan akan memberikan segala-galanya bagi kamu. Maaf, Bapak Gembala dengan Mama, kalau Bapak tidak bergantung kepada Tuhan, saat ini kita hanya mengenang kebaikan Bapak. Tetapi Tuhan menyandingkan telinga dan Bapak menangkap itu, dan akhirnya apa? Sesuatu yang terjadi luar biasa, sehingga apa?
bersaksi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Raja di atas segala raja. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau, mari telinga kita harus peka dalam sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Yang baik kita harus kerjakan, yang dari Tuhan harus kita kerjakan, yang bukan dari Tuhan kita tinggalkan. Berani mengambil keputusan, harus berani berkomitmen. Komitmen jangan kacang-kacangan, komitmen jangan kecek-kecekan. Kalau komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan buktikan. Percaya atau tidak percaya, Tuhan akan buktikan itu. Saya yakin dan percaya ketika mengambil komitmen, rasanya sakit, rasanya tidak bisa, tetapi Roh Kudus akan menuntun. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kita, sangat mungkin bagi Tuhan. Tergantung, pilihan itu ada di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita mau memilih yang benar, Tuhan pasti akan meluruskan jalan kita. Tetapi kalau pilihan kita salah, terjerumuslah. Terjerumus, untung-untung kalau bisa bangkit. Kalau tidak, seumur hidup akan memikul beban dosa. Firman Tuhan ini mungkin sepele, mungkin tidak terlalu bagaimana, tetapi saya sudah pernah mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah firman. Firman Tuhan itu bukan kita yang menciptakan, karena itu adalah kebenaran yang kebenaran. Begitu. Kebenaran ini kan harus disampaikan. Tidak harus berpikir kalau saya menyampaikan begini nanti orang akan tersinggung. Kalau nanti saya menyampaikan ini nanti orang akan tersinggung. Kan tidak ada firman juga disampaikan jangan menyampaikan ini nanti nanti kalau orang ketemu dengan firman ini pas disampaikan orang tersinggung. Kan tidak ada kebenaran itu. Disampaikan saja. Malah kalau tersinggung berarti tandanya orang itu mau maju. Orang itu mau berubah. Berubah itu bukan datangnya dari siapa? Bukan datangnya dari Tuhan. Kalau diri sendiri tidak mau melakukan perubahan, kalau diri sendiri mau melakukan perubahan, Tuhan itu langsung mengangkat satu lagi. Akhirnya apa? Hidup kita menjadi suratan Kristus yang terbaca di sekeliling kita. Gitu. Jadi tadi saya mengatakan bahwa pilih surga atau neraka. Pasti banyak orang tidak usah bicara yang seperti begitu. Neraka itu urusan saya, surga itu urusan kamu. Yang kamu mungkin sok-sok seperti begini. Mereka tidak sadar bahwa perkataannya dia itu adalah menjerumuskan diri sendiri. Kalau dia tidak sadar, ya kadang itu kebenaran firman Tuhan itu kalau dibaca kelihatan itu simpel saja. Padahal kalau kita selami sampai kedalaman, saya bilang ya ampun, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena apa? Karena firman Tuhan sangat mengajarkan saya. Bukan hanya sebatas saya, pasti mengajarkan Bapak Ibu. Sekarang begini contoh, coba yang tadi penyerahan anak, ya toh, contoh tadi penyerahan anak. Bapak Gembala buka pas untuk penyerahan anak. Coba kalau kita lagi galau, pasti buka di situ. Pasti nanti ayatnya pas dengan kita. Ketika pas dengan kita, oh ya, rasanya hati saya ini teduh, rasanya hati saya ini tenang, rasanya hati saya ini seperti begini. Itu yang tadi saya bilang begini. Orang mungkin punya segala sesuatu berlimpah, kenapa tidak bisa menikmati? Karena yang ada di pikirannya itu adalah harta, kekayaan. Kita ini bisa tidur pulas dari malam sampai pagi, tapi mereka bilang begini, aduh saya punya berangkas nanti bagaimana? Saya punya mobil dan di sana nanti seperti apa? Saya punya ayam ternak yang saya taruh di sana itu nanti seperti apa? Kan mereka tidak tenang. Karena apa? Karena tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Coba kalau ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Saya bilang begini, saya dengan Pak W ini
cari-cari kunci motor. Biasa toh, ini faktor U. Jadi cari-cari kunci motor. Kunci motor ini masing-masing juga tidak tahu. Masing-masing lupa. Jadi kalau saya sendiri kalau lepas barang begitu suruh cari lagi, saya juga tidak dapat. Jadi kita juga nanti saling baku topi saja, tapi bukan tok begitu. Saling baku topi saja. Kan kamu tadi yang gini, kan kamu tadi. Padahal begini apa? Kunci mobil juga di dalam mobil. Kunci motor itu juga ada di motor. Tapi penyertaan Tuhan sempurna. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Kunci motor mulai dari mulai malam sampai pagi. Baru bukan taruh di dalam, parkir saja di depan. Jelas-jelas kunci itu hanya tergantung tergantung di mobil. Itu kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mau tidur kita proteksi rumah kita proteksi keadaan kita. Itu nanti penyertaan Tuhan juga ada. Tapi yang tidak ada keterlibatan Tuhan itu yang tadi. Saya punya ternak itu bagaimana? Jangan sampai nanti orang pancuri. Telur-telur ini sewaktunya panen. Malam sudah digelisah. Akhirnya apa? Taruh kepala juga mungkin di kursi begini saja. Dan belum waktunya harus kerja. Sudah bekerja. Sudah harus ke tempat panen itu. Telur. Mungkin seperti begitu. Tetapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu ajaib. Saya bilang begini, mengikut Tuhan itu, kalau mau dikatakan simpel, kalau mau dikatakan susah. Simpelnya itu apa? Simpelnya itu kalau kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Susahnya itu apa? Susahnya itu kalau kita melawan. Itu susah. Tetapi walaupun seperti begitu, Tuhan tetap setia kepada kita. Mari, saya mengajak saya dan Bapak Ibu belajar. Supaya apa? Supaya Tuhan mendapati kita tetap setia di hadapannya. Ya, sekali lagi Tuhan menandaskan buat kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu harus, itu wajib hukumnya, karena itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Kalau di saudara kita mengatakan bahwa kehidupan yang soleh, kalau di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup ini dengan saleh, ya, dengan saleh. Kehidupan yang saleh itu seperti apa? Kehidupan yang saleh itu kita mentaati perintahnya, tapi kadang kita melakukan itu sakit. Awalnya itu sakit. Tetapi kalau lama kita jalani, itu kehidupan itu menjadi enak. Kemarin itu saya mau membawakan sharing ini adalah hidup yang masih menyembah berhala. Begitu. Hidup yang masih menyembah berhala. Ada salah satu kehidupan orang ini mungkin hidupnya itu sangat minus, sangat tidak layak. Tetapi orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Di saat kehidupannya yang minus, di saat kehidupannya orang pandang dengan sebelah mata, dan
dia akan membuktikan. Tetapi dia caranya salah untuk membuktikan itu. Dia membuktikan itu, dia adalah pergi ke gunung. Dia pergi ke gunung. Setelah pergi ke gunung, bukan anaknya yang jadi persembahan, tetapi saudaranya yang menjadi yang dipersembahkan. Singkat cerita, dia langsung kekayaan itu dengan tiba-tiba, dia mau apa, bahkan sampai dia pergi ke Israel. Sudah bisa semua. Dan akhirnya Tuhan proses kembali itu suami, istri, anaknya ada yang jalan tidak betul, dalam artian diurus di tempat tidur. Suaminya sekujur tubuhnya ini juga tidak berfungsi, dia di kursi roda. Stroke. Terus anaknya ini ada 4 orang. Itu cuma itu begitu. Nah, ketika awalnya ditanya itu dia menjual tanah, katanya seperti begitu, menjual tanah. Nah, ketika didatangi seorang hamba Tuhan, ternyata dia buka semua, dia pergi ke gunung menyembah begini ada persembahan. Ketika dia mengaku dari dasar hati yang paling dalam, disitulah Tuhan beracara. Disitulah Tuhan berdaulat atas kehidupan keluarga ini. Dan dalam sekejap keluarga ini yang tadi istilahnya sakit semua, akhirnya dengan jam itu sembuh, dan kekayaan yang tadi didapat yang tidak benar itu ditinggalkan semua. Dia mulai dari pondok, dan dia berusaha jualan kue, jualan ini, dan akhirnya apa? Tuhan mulai angkat sedikit. Itu yang tadi saya mengatakan bahwa kalau kita mau jadi bagus, kalau kita mau jadi apa, kita tidak usah berburu jauh-jauh. Berburu hanya kepada kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu membimbing dalam setiap kehidupan kita. Saya sejak bertobat, saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengajarkan saya, firman Tuhan mengajarkan saya. Saya pernah saksikan ya, kalau saya dulu orang temperamen juga. Kalau kamu jual, saya juga beli. Yang penting kita sama-sama, 1 lawan 1, istilahnya begitu. Tapi mulai mengenal Tuhan, ternyata proses itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bukan langsung instan, tapi pelan. Kalau yang dulu mungkin saya mudah untuk gampang sakit, fisik lemah, tetapi dalam mengiring Tuhan bisa penyertaan Tuhan, bisa diberikan kekuatan sampai saat ini. Dan saya terkagum-kagum untuk Tuhan, kok saya juga bisa dipercayakan untuk catering kue di sekolah KIIT. Padahal basicnya saya ini bukan tipe orang yang bisa membuat kue, tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Makanya apa saya bilang, setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan membawa ke perkara yang besar. Ya, Ibu Nugroho saat ini jual lipstik, blush on, minuman. Saya jual kue, Ibu Moni jual kue. Siapa lagi? Ibu Gebi ada buka warung. Lalapan. Itu dari situ dulu. Nanti lama-lama
Walaupun kenalnya hanya mungkin yang pesan 2 hari pesan, 3 hari tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting kita setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar, dan itu akan terjadi dalam setiap hidup. Saya suka memantau online-nya Ibu Nugroho. Itu pasti bilang gini, Kak saya lipstick 2, Kak saya blush on, Kak saya ini. Puji Tuhan, saya buka itu saya bilang, luar biasa. Walaupun harganya tidak wow, tetapi Tuhan itu melihat. Jangan sampai 35.000 dijual 150, langsung Tuhan bilang gini, Ibu Nugroho telan dulu. Kalau orang di atas bilang apa, rere atau jangan langsung naik, mulai dari situ. Nanti dengan sendirinya Tuhan akan angkat. Yang penting kita beriman dan percaya. Yang penting kita senantiasa melibatkan Tuhan. Yang penting kita ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Jangan kemana. Jangan lupa ajaran Tuhan itu harus diterapkan dalam setiap kehidupan. Tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita anggap itu sembarang itu kelihatannya kok Tuhan itu rendah sekali begitu. Padahal ajaran Tuhan itu sangat luar biasa dalam setiap kehidupan ini. Bagaimana kita menyikapi itu? Saya juga memberikan ada ayat-ayat yang harus kita baca. Di Mazmur 34 ayatnya yang ke-11. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Ini kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, yang pertama adalah kita harus takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Ketika dalam setiap kehidupan kita takut akan Tuhan, pasti kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita akan melakukan hal-hal yang baik. Pasti dalam kehidupan anak-anak pemuda kalau mencari cowok, jangan yang minum mabuk, jangan yang hidupnya brutal. Berdoa supaya dikasih jodoh yang baik. Di samping itu menjalani kehidupan juga harus yang setia dalam pengiringan Tuhan. Begini, takut akan Tuhan itu prioritas pertama. Yang kedua, juga harus menghormati siapa? Coba anak-anak jawab, menghormati siapa? Menghormati orang tua. Anak-anak sekolah minggu, GBRO paling pintar-pintar. Harus menghormati orang tua. Bagaimana? Ini kan firman Tuhan ini juga mendidik kepada kita. Bukan hanya sebatas anak-anak, mendidik kepada kita bahwa dalam setiap kehidupan kita, yang utama adalah kita harus takut kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak ada rasa takut kepada Tuhan, wow, kita sudah tidak butuh Tuhan. Tangan kita sudah tidak terangkat lagi untuk Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah bisa semua-semua. Saya sudah ini semua-semua. Saya sudah tidak membutuhkan Tuhan. Karena apa? Saya sudah bisa sendiri kok. Yang begini saya bisa mengatasi, yang begini saya bisa mengatasi. Belum tentu. Oleh sebab itu harus ada keterlibatan Tuhan terus di dalam menjalani hidup ini. Ya, di ayatnya yang Mazmur lagi, Mazmur 63. Mazmur 63 itu berbunyi, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Jiwa kita remuk, jiwa kita sudah tidak berdaya, jiwa kita sudah letih,
jiwa kita sudah sangat membutuhkan pertolongan. Rasa-rasanya di dalam tubuh kita sudah tidak bisa mengangkat tangan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, itu gambaran dari setiap jiwa kita. Harus jiwa kita itu seperti begitu. Rasanya air itu seperti apa? Dan saya kembalikan lagi, rasanya sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu seperti apa? Rasanya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan itu seperti apa? Rasanya kita minta pertolongan Tuhan itu seperti apa? Ketika rasanya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jawaban, itu rasanya seperti apa? Jangan belum ada jawaban kita sudah menggerutu duluan. Jangan sebelum terjadi kita sudah menggerutu duluan. Itu sama saja kita memaksakan kehendak kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jiwa kita bagaikan seperti yang sudah tidak berair. Maksudnya itu seperti begitu. Jadi hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan saya dan bagi Bapak Ibu adalah di mana Tuhan merindukan kita benar-benar, kita sungguh-sungguh memuji, mengeluk-elukkan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Ya, saya yakin dan percaya di tanggal 1 Januari sampai dengan saat ini itu adalah campur tangan Tuhan, dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena selama dari bulan Januari sampai masuk Desember ini kita diluputkan dari permasalahan, kita diluputkan dari pertikaian, kita diluputkan dari sakit penyakit, kita diluputkan dari hal-hal yang tidak kita kehendaki. Terutama saya punya suami yang mana mengawal pemilu bisa berjalan dengan luar biasa. Juga kami berterima kasih banyak buat Bapak Gembala dan jemaat GPI Rock yang sudah mendukung berjalannya pilkada ini. Nanti mungkin kalau ada ibadah, dia sendiri yang akan menyaksikan itu karena banyak hal yang dialami, tetapi campur tangan Tuhan, itu yang saya bilang, keterlibatan Tuhan itu yang luar biasa dirasakan, sehingga kami boleh ada, kami boleh sehat, dan teristimewa saya juga masih bisa berdiri di tempat ini karena suatu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, mungkin sharing saya pagi menjelang siang ini mungkin sampai di sini waktu, dan selanjutnya kami kembalikan buat Bapak Gembala.